Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Riyan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa hijrul fuqara wa hijrul masakin al-khutbatani fiha maqam rafataini minal ruh فإذا صعد الخطيب على منبر فلا يتكلمن عنكم ومن يتكلم فقد لغوا ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعكم رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعكم رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك أجمعين آمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadina Alhamdulillahi ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah wa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Jumat rahimakumullah yang sama mengharapkan ridho dan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur atas segala nikmat yang tiada terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat panjang usia, nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat wa salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Habibana wa nabiyana Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bersyukur kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW atas segala nikmat yang tidak terhingga. Kemudian di kesempatan ini khatib berwasiat, marilah kita sama-sama untuk meningkatkan ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan artian takwa yang sebenar-benarnya. Takwa yang sebenar-benarnya yaitu menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sekaligus juga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang sebenar-benar. Hadirin kaum muslimin jamaah umat rahimahumullah. Di zaman modern ini harta begitu diperlukan oleh makhluk Allah, yaitu manusia. Jika ada yang menyebutkan bahwa harta tidak perlu, artinya dia sudah membohongi diri dan hatinya sendiri. Hilir mudiknya manusia di alam dunia ini hingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas karena manusia ingin mendapatkan harta ataupun segala keperluan hidupnya. Oleh sebab itu, Islam memerintahkan agar umat bekerja keras dalam kedudukannya supaya tidak lupa diri dan tetap bertemu dengan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Setiap muslim harus benar-benar mengerti akan kegunaan harta supaya tidak terjebak. Firman Allah, "Alladzi jama'a ma'lahu wa 'adadah yashabu anna ma'lahu akhlad." Yang mengumpulkan harta dan menghitung harta, hitung-menghitung dia mengira bahwa harta itu dapat mengekalkan hidupnya. Manusia yang menggunakan segala pikirannya, tenaga dan kegiatannya hanya untuk menumbuh harta, dan bila sudah terkumpul disimpan, kemudian juga ataupun didepositokan di bank dengan keyakinan bahwa hartanya yang dapat menyelamatkan dirinya untuk kesenangan dan kelanggengan hidupnya, maka sifat seperti ini atau seperti itu, itulah yang diancam oleh ayat di atas tadi. Oleh sebab itu, harta dalam Islam tidak lebih dari sekedar alat untuk bisa melaksanakan tujuan, yaitu dalam tingkah laku melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita perhatikan rukun Islam mulai salat hingga ibadah haji. Semua itu tidak akan terlaksana dengan sempurna apabila tidak mempunyai harta. Demikian pula dalam ibadah ibtidaiyah ataupun amar ma'ruf nahi munkar. Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan kepada kita semuanya supaya berhati-hati dalam mencari harta, membelanjakannya dan mencintainya agar harta tersebut tidak membawa celaka. Qala Rasulullah SAW, qala Sayyidun la yaslama minni sahibul ma'ali min ikhda salasin agadu wa alaihi bihina wa ulu akhadahu min ghairi hillihi wa infaqahu fi ghairi hatihi wa ihbabahu ilaihi fayamnaquhu min haqqihi. Sebab Rasulullah SAW bersabda, setan berkata tidak akan selamat orang yang mempunyai harta dari salah satu 3 perkara dan dia dihadapkan olehku pagi-pagi ataupun sore hari, mencari hartanya dengan jalan tidak halal, yang kedua membelanjakan tidak dalam haknya, kemudian yang ketiga mencintai dengan berlebihan sehingga tidak melaksanakan hak dan yang sebenarnya dari harta tersebut. Pertama, setan akan berusaha sekuat tenaga agar manusia mencari harta dengan jalan yang tidak halal, seperti korupsi, menipu,
merampas dan berjudi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam ajaran Islam ada yang disebut juhud. Sehubungan dengan istilah ini ada beberapa hal yang kita perhatikan. Harus hati-hati terhadap penyelewengan harta dengan maksud juhud yang sebenarnya sebab kaum penjajah dulu menguasai warga negara kita, bangsa kita, seolah-olah juhud itu harus dibenci dan dijauhi harta atau urusan keduniawian. Sesungguhnya zaman penjajah itu mempunyai cita-cita, maksud dan tujuannya agar bangsa kita tidak diperhatikan kekayaan alam negerinya sendiri. Mereka dengan leluasa dapat mengeruk harta yang sebanyak-banyaknya, kemudian untuk dibawa ke negerinya. Itu zaman penjajah dulu. Juhud yang sebenarnya adalah benci kepada harta yang akan menipu dan membawa umat Islam lupa terhadap kewajibannya terutama kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila harta dipergunakan untuk bertakarrub kepada Allah, yaitu dengan cara taat dan ibadah, maka hal seperti inilah yang diperhatikan untuk diusahakannya. Nabi Muhammad SAW sangat waspada terhadap bahaya harta yang akan menipu serta menyepelekan ibadah kepada Allah. Sebagaimana firman-nya, Inna likulli ummatin fitnatun fa fitnatu ummatil mal. Sesungguhnya bagi setiap umatku ada ujian dan ujian untuk umatku, yaitu harta. Oleh sebab itu Nabi berwasiat, seumpama tidak tahan dan dia tidak bisa melakukan harta, lebih baik miskin saja. Mutfaqirun wala tabut ghaniyya. Matilah kalian dalam keadaan fakir, jangan mati dalam keadaan kaya raya. Apabila kuat tahan uji dan mampu menjalankan sebagaimana haknya menurut agama, maka diperbolehkan hasad. Marilah kita perhatikan sabda Rasulullah SAW, la hasada illa fisnain rajulun atahu malam fasallatahu ala harakitihi min harki warrajulu atahullahu la hikmata wa huwa yaqdi biha wa ya'malu biha. Tidak boleh mahasud ataupun iri dengki kamu sekalian kecuali dalam dua perkara, yaitu orang yang diberi rezeki oleh Allah kemudian juga dihabiskan untuk membela kebenaran. Seperti itu perlu kita iri dengan ataupun dicontoh oleh kita. Orang yang diberi ilmu oleh Allah kemudian melaksanakan hukum dan sebagaimana mestinya dalam mengamalkannya ilmunya, yang demikian itu boleh dihasut ataupun dituruti oleh kita. Hadirin jemaah rahimakumullah, demikian khutbah pertama yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Barakallahu li wa lakum. Allahumma sholli wa sallim. Alhamdulillahi salatu wassalamu li rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa la hawla wa la quwwata illa billahi. Amma ba'd, ya ayyuhan nasu taqullah la'allakum turhamun. Allahumma sholli ala sayyidina
Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat Amin. wal mu'minina wal mu'minat Amin. al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Innaka sami'un mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ibadallah, innallaha ya'lamu bil adli wal ihsan. Wa idzatil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahaladzim li wa lakum.